selamat pagi adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama Bunda Regina dalam edisi Do Remi, Doa dan Renungan Misioner, Kamis 12 Mei 2022, dan hari ini kita masuk dalam Pekan Paskah yang keempat. Nah, adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembukaan. Marilah kita bersatu dalam doa pembukaan. Tuhan dan Allah kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih setia-Mu, atas segala nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami setiap saat, atas segala kemurahan-Mu, terlebih atas pemeliharaan-Mu pada malam tadi. Kami menyerahkan kepadamu jiwa dan raga kami. Kami mempersembahkan kepadamu segala perbuatan yang akan kami lakukan pada hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan, dan tolonglah kami untuk selalu berbuat baik kepada semua orang yang kami jumpai sepanjang hari ini. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik dan remaja misioner yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita di pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 16 sampai dengan 20. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, bacaan Injil hari ini merupakan penggalan kisah dalam peristiwa perjamuan malam terakhir Yesus dengan para muridnya. Nah, setelah membasuh kaki para murid, Yesus memberikan kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, atau utusannya dari yang mengutusnya. Lalu disambung oleh Yesus
bahwa jika para murid tahu semua ini, maka berbahagialah jika melakukannya. Mengapa Yesus mengatakan hal demikian? Berbahagialah karena menjadi murid Yesus sangat beralasan, karena mereka akan sama seperti Yesus. Kita juga sebagai pengikut Yesus, kita juga harus rela berkorban. Sama halnya yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dia menanggalkan egonya, lalu dia datang untuk membasuh kaki Yesus, melayaninya dengan sepenuh hati. Menjadi seperti Kristus artinya melaksanakan yang diperintahkannya, karena perintahnya adalah kalimat Bapa. Yesus ingin para muridnya mengerti bahwa teladan dan contoh hidup ini harus diikuti dalam semua segi kehidupan, mulai dari tindakan baik yang paling sederhana, bahkan sampai kematian penuh pengorbanan. Orang baru akan melihat betapa membahagiakannya hal ini hanya jika orang memahami dan melaksanakannya. Nah, Yesus juga menyadari bahwa akan ada yang mengkhianatinya. Maka ia pun mengingatkan kepada para muridnya bahwa ada di antara para murid yang akan menjadi pengkhianat, meskipun sampai saat itu mereka belum menyadarinya. Meskipun Yesus terharu dengan situasi kemuridan para rasulnya, namun ia tahu pengkhianat. Mereka menanyakan melalui seorang perantara, yakni murid yang dikasihinya. Nah, adik-adik dan remaja misioner yang Tuhan Yesus kasihi, kita sebagai pengikut Yesus juga harus kita saling melayani, saling melengkapi, saling berbagi antara kelemahan dan kekurangan. Kiranya Tuhan Yesus juga selalu melihat kebaikan-kebaikan yang kita jalani selama hidup kita di dunia ini. Nah, kita diajak untuk selalu bersyukur, untuk tahu berterima kasih, menuntut kita agar kita selalu berbuat baik terhadap siapa saja yang kita jumpai setiap saat. Yesus mengajak kita untuk saling melayani satu sama lain, melayani orang terhadap orang yang lebih tua dari kita, terhadap siapa saja yang kita jumpai, terlebih khusus terhadap orang tua kita. Kita selalu berbuat baik terhadap mereka yang selalu memperhatikan kita, mempedulikan kita, membimbing kita ke arah yang lebih baik. Nah, semoga renungan di pagi hari ini dapat menjadi inspirasi bagi kehidupan kita dan selalu kita tanamkan hal-hal kebaikan di dalam diri kita setiap saat. Semoga demikian. Amin. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mendoakan doa untuk anak misioner Indonesia.
Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala masa. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, tetap semangat dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kita. Sekian dan terima kasih. Amin.